Apakah ada vitamin atau obat untuk mencegah kejang demam? Pertanyaan ini diajukan oleh seorang ibu karena putranya sering mengalami kejang demam dan memerlukan perawatan berulang. Kejang demam memang sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Dari setiap 100 anak yang mengalami demam, terdapat sekitar 2 hingga 4 anak yang mengalami kejang demam. Jadi kejadiannya tidak terlalu sering. Penyebab kejang demam ini bukanlah infeksi pada otak, dan hal ini perlu dibedakan. Umumnya pada kejang demam, anak akan mengalami kejang kurang dari 15 menit dan hanya terjadi pada 1 kali. Kondisi ini disebut dengan kejang demam sederhana. Namun, apabila kejang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejang terjadi lebih dari 1 kali dalam sehari, maka ini dikategorikan sebagai kejang demam kompleks. Kejang demam kompleks biasanya cenderung lebih berat. Pada umumnya, kejang demam yang paling sering terjadi adalah kejang demam sederhana, dan penyebab terseringnya adalah dari infeksi virus. Oleh karena itu, penanganan biasanya hanya berupa pemberian obat yang ditujukan untuk meredakan gejala. Misalnya, obat penurun panas jika anak mengalami demam, atau obat yang digunakan untuk mengatasi batuk pilek. Sayangnya, hingga saat ini belum ada obat atau vitamin yang terbukti efektif untuk mencegah terjadinya kejang demam. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ada dokter yang sangat ahli sehingga anak tidak akan mengalami kejang lagi? Jawabannya juga tidak ada. Biasanya setelah usia 5 tahun, frekuensi kejang itu akan berangsur-angsur menurun. Selain itu juga biasanya kejang akan menghilang. Namun pada beberapa kasus, kejang masih dapat terjadi setelah anak berusia di atas 5 tahun. Perlu diketahui bahwa jika kejang itu terjadi kurang dari 4 kali dalam setahun, atau kejang pertama kali terjadi setelah usia 1 tahun, maka resiko kejang berulang itu cenderung lebih kecil. Hal ini penting karena jika anak sering mengalami kejang, ada resiko terjadinya epilepsi di kemudian hari itu dapat meningkat. Lalu bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi kondisi anak yang mengalami kejang? Langkah pertamanya itu adalah memastikan bahwa tidak ada makanan atau benda lain yang ada di dalam mulut dari anak. Tangan tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam mulut karena hal ini akan beresiko tergigit dan juga dapat menyebabkan luka. Begitu pula dengan memasukkan sendok dengan tujuan agar lidah tidak tergigit. Hal ini justru bisa beresiko menyebabkan gigi yang patah. Seperti yang pernah dialami oleh salah satu pasien di mana kakeknya itu secara paksa memasukkan sendok dan menyebabkan gigi cucunya itu patah, sehingga malah menimbulkan terjadinya masalah baru. Sekali lagi ditekankan bahwa
tidak ada obat yang dapat mencegah terjadinya kejang demam. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa sebaiknya yang dilakukan setelah anak kejang? Jika kejang berlangsung kurang dari 5 menit, umumnya kita hanya perlu melakukan observasi. Namun, jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit, sebaiknya segera membawa anak ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian video singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.